Selamat pagi umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Poloan. Selamat memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Hari ini juga kita memberikan penghormatan khusus kepada Tuhan Yesus Raja Kerahiman Ilahi. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Paroki, Pastor Moritz Loru MSC. Mari kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan penuh iman. Puji Kristus penenang nyapa maut yang mekar. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Poloan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sedang berada dalam lingkaran pekan masa Paskah, Minggu Paskah yang kedua, dan di hari Minggu Paskah kedua ini pula gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Lewat Santa Faustina, sang penerima pesan kerahiman ilahi dari Tuhan Yesus yang menjadi sumber kerahiman ilahi, memberi berita gembira dan menyejukkan. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari ini lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk bersatu dengan Tuhan senantiasa sebagai sumber kerahiman ilahi, yang melalui Dia kita boleh hidup, ada dan bergerak selalu. Dalam Dia kita boleh mengalami sukacita dan kegembiraan yang dalam. Maka pada pesta kerahiman ilahi ini kita berdoa
kepada kita semua, supaya kita boleh tinggal tetap di dalam Tuhan dan boleh menimba sumber belas kasih-Nya, sehingga menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan siara kita. Mari mengawali perayaan Ekaristi ini dengan rendah hati kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, sembari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak dan pantas untuk bersatu dengan Dia di dalam perayaan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Oleh kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan,
yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudariku, umat Paroki Bunda Hati Kudus Yesus yang saya kasihi, Shalom. Damai sejahtera untuk kita semua. Saya memilih untuk memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah kedua ini karena saya merasa kurang tampil dalam perayaan Ekaristi selama masa Trihari Suci dan Paskah, berhubung karena kondisi yang tidak memungkinkan, dan pilihan ini agaknya tepat supaya menghindari kesan dia lagi, Bruder Vincent lagi, Yulita Sambeka lagi, Nona Tio lagi. Siapa orang lain weh? Begitu yang
terjadi pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua umat beriman Paroki Bunda Hati Kudus Yesus, mari kita mengarahkan pandangan sejenak untuk menelaah secara bersama kehidupan komunitas Kristiani Perdana sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Hemat saya tema ini menarik, inspiratif dan kontekstual, sehingga bisa dijadikan gambaran ideal dan barangkali juga menjadi ikon untuk membangun dinamika hidup menggereja dan berjemaat di zaman modern ini. Saya ingin mengangkat beberapa karakteristik kehidupan komunitas Kristiani Perdana itu dan kemudian bisa dijadikan bingkai dalam permenungan dan refleksi kita bersama pada kesempatan ini. Karakteristik yang pertama dari komunitas Kristiani Perdana, yakni komunitas Kristiani Perdana yang lebih lazim kita kenal dan kita dengar adalah sebuah kelompok jemaat atau umat beriman yang percaya kepada Kristus yang telah bangkit dan hidup mulia. Dikatakan bahwa kelompok jemaat yang masih tergolong kecil dan sedikit ini selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Apa yang menjadi isi ajaran para rasul yang coba ditekuni oleh komunitas ini? Isi ajaran para rasul antara lain membaca dan merenungkan kitab suci, karena di dalam kitab suci termuat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus selama hidup di dunia. Tapi juga di dalam kitab suci termuat seluruh pewahyuan yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul dari surga. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagaimana diberitakan oleh para rasul kalau kitab suci tidak pernah dibuka? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus kalau kitab suci tetap tersimpan dan tidak pernah dibaca dan direnungkan, bahkan dihidupi dan diejawanta dalam hidup kita? Jadi kalau dikatakan bahwa umat Kristiani Perdana selalu bertekun dalam pengajaran para rasul, berarti bahwa mereka melaksanakan dengan tekun apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka baca, apa yang mereka renungkan dalam kitab suci. Dan tentu hal ini mengajak kita untuk bertanya diri, apakah kita punya kebiasaan membaca kitab suci? Apakah kita punya waktu untuk merenungkan hidup kita dalam cahaya kitab suci? Apakah kita menghidupi sabda Tuhan dalam keseharian hidup kita sehingga ajaran Kristus dan para rasul dalam kitab suci menjadi roh utama yang selalu menggerakkan kita membangun hidup secara baik sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kedua, umat Kristen perdana ini juga dikatakan sangat hebat karena mereka juga sangat mengedepankan persatuan, sangat tekun menghidupi apa yang dikenal sebagai koinonia, persekutuan yang menunjuk pada semangat kerelaan untuk saling berbagi dengan orang lain. Dikatakan tadi bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Apa maksudnya dari ungkapan ini? Maksudnya ialah bahwa tidak ada persekutuan tanpa saling berbagi. Lantas berbagi dalam hal apa? Bisa berbagi dalam bentuk barang atau materi. Bisa juga berbagi dalam bentuk pemikiran kita, berbagi ide, berbagi gagasan, berbagi pengetahuan, berbagi visi, berbagi misi, berbagi sikap dan perilaku hidup yang baik. Dan pertanyaannya, apakah kita mempunyai kebiasaan berbagi dalam hidup kita? Apakah kita punya kerelaan membantu sesama kita yang miskin dan berkekurangan? Mereka yang miskin materi, mereka yang miskin pengetahuan, mereka yang miskin ide, mereka yang miskin dalam tujuan dan arah hidup, atau mereka yang miskin relasi. Miskin relasi karena masing-masing mulai membangun semangat fanatisme, semangat inklusivisme, dan semangat primordialisme yang sempit di antara satu dengan yang lain. Adakah kita punya kerelaan dan kesiapsediaan untuk membantu dan saling berbagi dalam hidup kita? Atau sebaliknya kita hanya cuek dan acuh tak acuh dengan keadaan yang kita hadapi bersama? Yang penting saya senang, yang penting saya selamat dan bahagia dalam hidup. Perkara orang lain senang, perkara orang lain bahagia, perkara orang lain mau selamat, itu bukanlah urusanku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, karakteristik yang ketiga ialah mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Dalam persekutuan doa ini mereka saling memuji Tuhan. Mereka bersyukur atas nikmat Tuhan yang mereka alami, dan terus-menerus memohonkan rahmat serta karunia dari Tuhan untuk hidup dan masa depan mereka. Dan yang lebih utama lagi yaitu mereka berdoa tidak jemu-jemu, karena mereka menyadari bahwa hidup dan masa depan mereka tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ketekunan dalam berdoa sungguh-sungguh menghasilkan buah yang luar biasa. Mereka mengalami kehadiran Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka menuai mujizat-mujizat dari Tuhan. Tuhan memperlihatkan kuat kuasanya lewat tanda-tanda ajaib. Banyak orang sakit disembuhkan dan ditahirkan oleh para rasul.
berkat kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka dari surga. Mujizat penyembuhan yang dilakukan para rasul ini membuat banyak orang terheran-heran, terkagum-kagum. Mereka terpesona dengan tindakan-tindakan Tuhan yang maha dahsyat melalui para rasul ini, dan pada akhirnya mereka percaya. Mereka tidak sekedar percaya, tetapi memilih untuk dibaptis dan bergabung dalam komunitas Kristiani perdana ini. Adakah hidup yang kita jalani setiap hari berbasis pada doa? Atau lebih dalam lagi kita bisa bertanya, apakah hidup yang kita tampilkan atau kita presentasikan setiap hari justru menjadi bukti atau tanda nyata kehadiran Tuhan? Adakah orang merasa kagum dan terpesona dengan hidup kita karena melihat Tuhan yang selalu hadir, yang selalu hidup dan selalu berkarya dalam diri kita? Umat yang terkasih dalam Tuhan, Ebit G.A.D. pernah berkata, tengoklah ke dalam sebelum bicara. Maka marilah kita coba introspeksi diri. Kita coba menengok kembali cara hidup kita masing-masing. Menengok juga hidup komunitas gereja kita, hidup komunitas paroki kita, hidup komunitas wilayah-wilayah rohani kita, dan bahkan keluarga kita masing-masing. Apakah gambaran ideal komunitas Kristiani perdana ini sudah hidup dan berakar dalam gereja kita, dalam paroki kita, wilayah rohani kita, rukun kita, dan keluarga-keluarga kita saat ini? Bahwa kita mengatakan ada sense of belonging, mengatakan bahwa kita memiliki gereja, bahwa kita memiliki paroki, memiliki wilayah rohani, memiliki komunitas, memiliki keluarga dan lain sebagainya. Tetapi sejauh mana kita ikut terlibat dan ambil bagian di dalamnya? Kita mengatakan bahwa kita memiliki gereja dan paroki ini, akan tetapi de facto kita hanya bisa bertindak selaku penonton selama ini. Apa wujud nyata ketika kita mengatakan memiliki gereja dan paroki, tetapi membiarkan wajah gereja tanpa wajah, membiarkan gereja tampak tetap kusam, tidak menghendaki adanya perubahan, tidak menghendaki adanya inovasi. Lalu kemudian ketika orang yang merasa tidak memiliki terpanggil untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi, lalu mulailah muncul reaksi yang tidak proporsional. Bagaimana mungkin gereja dan paroki ini bisa bergerak maju, dinamis, inovatif dan berdaya pikat jika di antara kita sendiri tidak menunjukkan daya pikat itu, tidak menunjukkan kesulitan kita, tidak menunjukkan kekompakan kita,
tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, tidak ada saling penerimaan satu dengan yang lain, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta kasih, bahkan tidak ada penerimaan dan pengampunan. Malahan sebaliknya, kita saling menusuk, kita saling menjatuhkan, kita saling menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik satu sama lain. Saya kira hal ini sangatlah tidak sehat. Kita mengatakan rindu menerima komuni kudus, tetapi kita justru jauh dari semangat berbagi. Tidak seperti Tuhan Yesus sendiri, rela untuk berbagi dalam hidupnya dengan memberikan dirinya sebagai makanan, sebagai roti dan anggur kehidupan bagi banyak orang. Kita mengatakan rindu menerima komuni kudus, tetapi pada kenyataannya kita jauh dari semangat cinta dan belas kasih. Kita mengatakan bahwa kita rindu menerima sakramen Maha Kudus, tapi kita jauh dari persaudaraan sejati karena kita saling melapor di antara kita. Maksudnya apa? Saling melapor supaya cepat pindahkah? No, saya tidak takut pindah. Jika karakter ideal hidup komunitas gereja dan paroki kita mulai redup karena lemahnya persatuan dan kesatuan, maka kini saatnya bagi kita untuk berbenah diri dan menghidupkan kembali semangat persatuan, kesatuan serta persaudaraan sebagai daya pikat. Daya pikat semacam inilah yang akan menarik semakin banyak orang bergabung dan bersekutu bersama, sehingga gereja akan terus-menerus tumbuh, terus-menerus berkembang dan tak tergoyahkan dari masa ke masa. Mari kita mencoba lagi untuk bertekun dalam pengajaran para rasul, menghidupkan semangat persatuan dan kesatuan dengan saling berbagi dalam segala hal, rajin dan bertekun selalu di dalam doa dan ekaristi. Hari Minggu Paskah kedua ini dirayakan oleh gereja sebagai hari Minggu kerahiman ilahi. Mari kita belajar untuk saling merahimi di antara kita, sebagaimana Allah sendiri dan Tuhan Yesus Kristus yang karena cinta dan belas kasih-Nya telah berkenan merahimi kita lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Baguslah jika setiap saat kita hadir di hadapan Tuhan dan menyadari keringkihan diri kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa, sembari mendoakan kata-kata berikut ini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan ini dalam batin kita
dan kita jadikan sebagai batu pijakan untuk mulai membaharui hidup kita. Kita boleh mengalami pasca kebangkitan Tuhan, dan itu artinya kita menanggalkan sikap manusia lama kita dan mengenakan sikap manusia baru, dengan pemikiran-pemikiran yang baru, dengan hati yang baru, dan tindakan serta perbuatan-perbuatan baru yang memberikan daya pikat bagi banyak orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan bersama sabda Tuhan, maka marilah kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga diminta berdoa bersama keluarga besar Peluan Pelialu. Mohon kerahiman ilahi bagi Suster Angelino
Poluan SIMY yang telah dipanggil Tuhan hari Rabu 15 April 2020 di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan memperkenankan suster menikmati hidup abadi. Dari pengurus dan anggota peserta doa Dana Solidaritas Duka Kaum Bapak Katolik Paroki Woloan, mohon keselamatan jiwa bagi anggota umat yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Crescenzo Kowaas, Atalia V. Ponto, Ibu Grace Wahani, Ibu Giani M. Mentu, Bapak Joni Kando, Bapak Godefridus Ponto, Bapak Yance Pangemanan. Semoga dosa-dosa mereka Tuhan ampuni dan memperkenankan mereka menikmati sukacita abadi. Dari keluarga Ferdinand Datu Ponto mengucap syukur atas selesainya novena kerahiman ilahi dan mohon berkat serta perlindungan Tuhan untuk perjalanan hidup ke depan. Dari keluarga F. Datu Ponto memohon berkat Tuhan untuk hidup dan masa depan keluarganya. Dari keluarga Boseke Sindim mengucap syukur atas hari ulang tahun yang pertama anak terkasih Raisa Kasih Maria Boseke pada tanggal 18 April 2020. Tuhan kiranya melindungi dan menyertai anak ini di dalam masa-masa pertumbuhannya. Dari keluarga Ponto Torar mendoakan keselamatan jiwa anak yang terkasih Atalia Laurencia Ponto yang meninggal 13 hari yang lalu. Tuhan kiranya menerima dia untuk bergabung di dalam keluarga para kudus di surga. Dan akhirnya dari keluarga Koyongian Loho mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-50 tahun pada hari Jumat tanggal 17 April 2020. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan cinta kasih yang dalam agar bisa membangun keluarga dengan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu yang telah bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dan tidak pernah membeda-bedakan orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita memasuki liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan.
surga, terimalah. Dan berdoalah saudara dan saudariku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan beserta kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita menggunakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, dan Yosef Suatan, Uskup Emeritus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami umat-Mu, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya tetap hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.
Anak domba Allah, hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, Tuhan mengutus saudara. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Woloan, Pastor Moritz Loru yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi hari ini. Dan bahkan terima kasih untuk umat Paroki Bunda Hati Kudus Woloan yang telah hadir bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini secara live streaming dari rumah kita masing-masing. Juga terima kasih kepada tim komunikasi sosial Paroki Bunda Hati Kudus yang telah menayangkan secara langsung perayaan Ekaristi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.